Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Saiful Anwar, Yones Octaviani Manurung, dan Sarwinda Tirtakusuma Wardani. Di sini kami akan membahas perubahan sosial dan pendidikan pada abad 21. Konsep dasar perubahan sosial. Dalam sistem sosial, masyarakat selalu mengalami perubahan walaupun dalam taraf yang kecil sekalipun. Masyarakat yang di dalamnya terdiri dari banyak individu akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berubah perubahan yang kecil sampai pada taraf perubahan yang sangat besar, yang mampu memberikan pengaruh yang besar pula bagi aktivitas atau perilaku manusia. Perubahan yang mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat memengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Perubahan sosial yang terjadi pada era pendidikan abad 21. Pendidikan merupakan salah satu institusi penting dalam proses perubahan sosial. Masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang maju tentu saja dapat mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat tersebut dan sebaliknya. Singkatnya, pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat. Sampai saat ini, pendidikan masih berada pada posisi yang dilematis dalam sebuah struktur sosial. Di suatu pihak, pendidikan berperan melegitimasi atau melanggengkan tataan atau struktur sosial yang ada. Di sisi lain, pendidikan juga mempunyai tugas untuk melakukan perubahan sosial dan transformasi di dunia yang lebih adil. Posisi yang terakhir ini disebabkan realitas atau kondisi masyarakat selalu berubah. Pendidikan mempunyai tugas agar individu mampu menghadapi perubahan sosial tersebut. Kemudian, UNESCO telah menjabarkan dalam 4 visi pendidikan abad 21 yang lebih mendasarkan pada paradigma learning. Yang pertama, learning to think, belajar berpikir berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional. Lalu yang kedua, learning to do, belajar berbuat atau belajar hidup berorientasi pada bagaimana mengatasi suatu masalah. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri berorientasi pada pembentukan karakter. Lalu yang terakhir, learning to live together, belajar hidup bersama berorientasi atau bersikap toleran dan sikap kerjasama. Ciri pendidikan abad 21. Yang pertama, informasi. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Yang kedua, komputasi. Diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, otomasi. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analis atau pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanis. Lalu yang keempat, komputasi. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Penerapan pembelajaran abad 21. Standar Teknologi Pendidikan Nasional untuk Siswa atau National Education Technology Standards for Students mengemukakan ada 6 keterampilan yang harus dimiliki siswa dan diajarkan oleh guru di sekolah. Keterampilan tersebut adalah yang pertama, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, penelitian dan kelancaran informasi. Lalu yang keempat, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Lalu yang kelima, kewarganegaraan digital. Lalu yang terakhir yaitu keenam, operasi pendidikan, teknologi dan konsep. Analisis integrasi keterampilan abad 21 mengembangkan framework pembelajaran di abad 21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi, serta keterampilan hidup dan karir. Framework ini juga menjelaskan tentang keterampilan pengetahuan dan keahlian yang harus dikuasai agar siswa dapat sukses dalam kehidupan dan pekerjaannya. Adapun penjelasan mengenai framework pembelajaran abad ke-21 menurut DSMP adalah yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pembacaan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan memperbarui. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, kemampuan belajar kontekstual. Lalu yang keenam, kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. Guru dalam pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 sejak munculnya gerakan global yang menyerukan model pembelajaran baru untuk abad ke-21 telah berkembang berpendapat bahwa pendidikan formal harus diubah. Jadi, abad 21 kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara secara lisan. Namun, lebih daripada itu, kemampuan literasi ditekankan pada kemampuan literasi yang terkoneksi satu dengan yang lainnya di era digital seperti saat ini.
Kemudian yang terakhir untuk transformasi pendidikan abad ke-21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. Untuk meningkatkan kompetensi abad ke-21 diberikan beberapa saran sebagai berikut, yaitu adanya kerjasama antara industri sekolah sebagai upaya untuk melakukan link and match pendidikan terhadap kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Menghadapi perubahan-perubahan dalam era reformasi serta proses globalisasi juga memengaruhi kehidupan, maka diperlukannya suatu visi dan pendidikan yang terarah. Sistem pendidikan Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia yang meliputi 30 juta peserta didik, 200.000 lembaga pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik tersebar dalam era yang hampir seluas benua Eropa ini. Baik, sekian video pembelajaran dari kami tentang perubahan sosial dan pendidikan pada abad 21. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.